Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sempat ditolak keluarga, polisi tetap melakukan ekshumasi jasad selebgram yang diduga meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kota Depok, Jawa Barat. Diduga selingkuh, ratusan warga berunjuk rasa di depan kantor desa Serapu Asli, Kabupaten Langkat untuk menuntut pencopotan sang kepala desa. Seorang guru olahraga wanita di Kabupaten Asahan pingsan dan tercebur ke kolam renang setelah menjadi korban penganiayaan pelatih renang. Kita ke informasi pertama. Video peristiwa pembakaran sejumlah gubuk di areal perkebunan di lingkungan Aik Riung, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, beredar luas di media sosial. Kepala lingkungan setempat mengatakan warga membakar tempat tersebut karena diduga menjadi lokasi perjudian dan transaksi narkoba. Resah dengan aktivitas perjudian dan narkoba, puluhan warga menggerebek dan membakar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba dan aktivitas perjudian di lingkungan Aik Riung, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Menurut Kepala Lingkungan setempat, tempat yang menjadi sasaran penggerebekan itu sudah beroperasi selama 1 bulan terakhir. Belakangan sejumlah warga juga mengaku telah kehilangan motor, telepon genggam, uang, dan barang berharga. Kami lapornya sama Babinsa, Babin Kantikmas. Jadi memang orang itu pun ditanggapi orang itu, cumanya nggak bisa lah dia apa warga itu kan. Jadi ini nggak ada pala unsur yang di niat mau pembakaran, ini nggak. Spontan aja itu ke pembakaran gitu itu. Karena rasa masyarakat sudah banyak kehilangan. Itu tempat itu sudah lama, Pak? Kira-kira sebulan lewat lah itu, lebih kurang itu lah sebulan. Itu digunakan untuk apa, Pak? Tempat itu, Pak? Kalau ceritain kok nomor apa barang-barang gitulah. Kalau tapi cerita anginnya itu narkoba kudu dari situ. Sebelum peristiwa ini terjadi, warga sudah beberapa kali melaporkan aktivitas perjudian dan transaksi narkoba kepada aparat Kamtibmas tempat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Sempat ditolak keluarga, polisi akhirnya tetap melakukan ekshumasi terhadap jasad selebgram Ella Nandasari Boru Hasibuan yang diduga meninggal dunia setelah melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kota Depok, Jawa Barat. Warga dan petugas menunggu tim kedokteran forensik Polda Sumatera Utara di lokasi pemakaman. Polres Metro Depok, Jawa Barat bekerja sama dengan Polres Langkat, Polda Sumatera Utara akan melakukan ekshumasi terhadap jasad selebgram Ella Nandasari Boru Hasibuan yang diduga meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kota Depok. Proses ekshumasi digelar di pemakaman umum di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Sebelumnya ekshumasi akan dilakukan pada Jumat pekan lalu, namun karena penolakan dari pihak keluarga, proses ekshumasi ditunda hingga Senin pagi. Pihak keluarga tidak berkenan dengan proses ekshumasi ini karena sudah berdamai dengan pihak klinik kecantikan. Ini dari pihak kepolisian akan mengadakan otopsi tentang meninggalnya almarhum Ella. Hari ini kami bersama dengan Bapak Kepolisian juga harus hadir di sini. Jam berapa rencananya, Pak? Kira-kira pukul 10 nantinya akan dilaksanakan. Meninggalnya diduga karena apa itu, Pak Teman? Sampai hari ini kami belum tahu. Hari ini kami percaya kepada kepolisian. Apa yang terjadinya nanti itu kami percaya kepada pihak kepolisian. Hari ini kami sudah menghubungi Pak Lurah, persiapkan tempat baik itu untuk pelaksanaan otopsi. Pak, ini siapa yang melakukan ekshumasi, Pak, pagi ini? Ya, pagi hari ini dari Polda, kemudian dari kepolisian, pastinya dari Polda juga menuju ke Bali. Sumatera Utara atau di luar Sumatera Utara, Pak? Sumatera Utara dan di luar daripada Sumatera Utara. Di lokasi pemakaman sudah terlihat didirikan tenda dan sejumlah polisi, Babinsa, keluarga korban, dan pihak kecamatan serta warga.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Belawan membekuk seorang pelaku pungli di kawasan Simpang Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dengan modus mengatur lalu lintas, pelaku memalak para sopir truk dan meminta sejumlah uang. Berdasarkan informasi dari masyarakat, aparat unit Reskrim Polsek Medan Belawan menangkap Ridwan Syah berusia 41 tahun, warga Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Ridwan Syah diringkus polisi karena diduga melakukan pungutan liar di kawasan Simpang Kampung Salam, Belawan. Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura mengatur lalu lintas di kawasan Simpang, menghentikan truk yang melintas serta meminta sejumlah uang. Pelaku juga tak segan-segan melempari sopir truk dengan batu jika tidak diberi uang. Wakap Polres Pelabuhan Belawan menyatakan penangkapan pelaku berdasarkan keresahan masyarakat dan laporan dari sejumlah sopir truk yang terganggu aktivitasnya saat melintas di kawasan tersebut. Ini juga bermula dari laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pungli di Simpang Kampung Salam. Terkait itu, kami dari laporan masyarakat tersebut, kami menurunkan anggota Samapta melalui patroli presisi untuk menyisir yang katanya dugaan ada yang pungli. Jadi dapat di situ satu orang yang diamankan, kemudian dengan diamankan itu diserahkan oleh Reskrim dan Dinas Pendidikan dan Pendidikan, kemudian oleh Reskrim di tes urin, dan saat ini satu orang tersebut sedang didalami terkait dengan hasil positif terkait sabu. Kemudian Pak, untuk lokasi tersebut untuk kan indikasi adanya sering pungli di situ, Pak. Untuk selanjutnya gimana? Selanjutnya kita menempatkan anggota di situ, kemudian dilakukan patroli oleh Polsek Belawan dan oleh Samapta Polres Pelabuhan Belawan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Medan Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga melakukan patroli rutin dan penjagaan di kawasan rawan pungli untuk mencegah terulangnya aksi serupa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ratusan warga menggelar unjuk rasa di depan kantor Desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Mereka memprotes tindakan kepala desa yang diduga selingkuh dan menuntut agar sang kepala desa segera dicopot. Ratusan warga yang didominasi perempuan menggelar unjuk rasa dengan membawa spanduk dan menggantungkan pakaian dalam wanita di depan halaman kantor Desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dalam aksinya, warga meminta agar Nazril Hafiz, Kepala Desa Serapu Asli, dicopot dari jabatannya karena diduga berselingkuh dengan istri orang lain. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial sehingga memicu kemarahan warga. Warga juga menuntut dan mendesak instansi terkait, khususnya PJ Bupati Langkat, untuk menonaktifkan kades mereka karena diduga melakukan tindakan yang tidak pantas. Warga juga menyatakan sudah tidak percaya terhadap kepemimpinan kepala desa mereka. Warga juga mendesak PJ Bupati Langkat agar membubarkan kepengurusan Badan Perwakilan Daerah atau BPD Serapu Asli yang dinilai tidak berpihak kepada warga. Bisa dia cepatlah Pak turunkan, jangan lama-lama lagi Pak. Kami dan masyarakat, apapun ceritanya Pak, apapun ceritanya, adapun Pak Kadis di sini kami sudah nggak mau lagi dia duduk, dia menjabat di sini Pak. Tanggapan pihak terkait bagaimana ini? Dinas terkait tanggapannya? Tanggapan dinas terkait bagaimana terkait masalah? Tak ada. Yang pihak terkait diam saja, dibilangnya proses. Sampai kapan diproses Pak? Sampai kapan? Berjalan 4 bulan ya? Iya, udah 4 bulan Pak. Mau diproses kapan? Tunggu masyarakat melanjangi dia Pak. Tunggu masyarakat bukakan kolarnya. Itu. Dia ini aja minta maaf datang, memang tak tahu malu Pak. Ada bini tadi, itulah bini yang asli Pak Cantik. Melapor bobrok yang didatangi. Melapor bobrok yang ditiduri. Pak Kades apa itu Pak? Maka kami marah sampai behat tergantung-gantung Pak. Ya Allah, ya Allah Pak. Permasalahan ini sudah berjalan 4 bulan terakhir. Sebelumnya, warga juga sudah menggelar unjuk rasa hingga 10 kali, baik di kantor desa, kantor bupati maupun di kantor DPRD Kabupaten Langkat. Namun, aksi warga tersebut belum juga mendapat tanggapan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.